Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para ummahat dan akhwat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada pertemuan yang ke-14 hari ini kita akan membahas pelajaran yang Ad-Darsut Tasi', pelajaran yang ke-9 bagian 1, bagian A. Karena pelajaran 9 ini ada dua bagian A sama bagian B. Yang pertama adalah bagian A. Pada bagian A ini kita akan mengenal, dan di bagian B juga kita akan mengenal nantinya istilah na'tun atau na'at wa man'utun. Na'at man'ut, ya. Na'at man'ut. Na'at itu adalah kata sifat. Na'at itu adalah kata sifat. Na'at. Kemudian nanti man'ut itu yang disifati. Yang disifati. Misalnya, contoh dulu. Contohnya misalnya at-talibul jadidu. At-talibul jadidu. At-talibul jadidu. Siswa yang baru. Siswa yang baru. Jadi nanti susunan, ya, susunan na'at dan man'ut, kata sifat dan ada yang disifatinya, maka susunannya nanti ada, jika diterjemah ada terjemahan yang. At-talibul jadidu. At-talibul jadidu. Siswa yang baru. Siswa yang baru. Maka al-jadidu, ya, al-jadidu ini adalah na'atnya. Al-jadidu na'atnya sifat. Karena dia mengandung mana sifat jadid, baru, ya kan, baru. Kemudian al-talibu itu adalah man'utnya, yang disifati. Siapa yang disifati baru ini? At-talibu. Ya. At-talibu. Contoh di bawahnya juga talibun jadidun. Sama. Siswa yang baru. Siswa yang baru. Talibun jadidun. Talibun jadidun. Nah ini sifatnya na'at. Kemudian man'ut yang disifati talibun. Ya. Nah, susunan na'at dan man'ut, ya. Na'at dan man'ut. Na'at itu selalu di akhir. Na'at setelah man'ut. Man'ut di awal, na'at di yang kedua. Ya. Dan ini penting kita ketahui. Ini nanti kita akan bahas juga di nahwu. Ya, na'at dan man'ut. Ini jika ada susunan isim ketemu isim. Ya, isim ketemu isim, isim ketemu isim, ya. Jadi ini isim ketemu isim. Nah, kalau ada isim ketemu isim, ya, isim ketemu dan isim yang lain, seperti ini, ya, rumusnya seperti ini. Kalau ada nanti isim ketemu isim yang seperti ini, alif lam dengan alif lam, ketemu alif lam. Kemudian di sini enggak ada alif lamnya, ya. Maka lihat terjemahannya, Ya. Lihat terjemahannya. Berarti ini termasuk, kalau seperti itu termasuk nanti na'at man'ut. Ya, termasuk na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut. Ya. Sifat dan yang disifati. Sifat dan yang disifati. Jadi pembahasan na'at man'ut ini adalah isim ketemu isim, ya. Isim ketemu isim. Nah, rumusnya untuk lebih jelasnya, lebih rincinya sekarang kita akan bahas. Rumusnya adalah
Tidak, isim yang pertama tidak beralif lam. Isim yang kedua tidak beralif lam juga. Contohnya ini, talibun jadidun, enggak ada alif lamnya, enggak ada alif lamnya. Talibun jadidun. Ya. Kalau isim yang keduanya itu mengandung sifat, nih, mengandung sifat, maka jadidun itu sebagai na'at. Ya, jadidun kan mengandung sifat, yaitu baru. Maka dia sebagai na'at. Maka yang ini, yang isim yang sebelumnya adalah talibun man'ud. Na'at man'ud. Ya. Ini man'udnya yang disifati, ini na'atnya, sifat. Sekali lagi. Kalau ada dua isim bertemu, ya, ini kan talib jadid, isim. Dua isim bertemu, kedua isimnya enggak ada alif lamnya. Di sini tanpa alif lam, ini di sini tanpa alif lam. Ya. Nah, di pelajaran yang 9 bagian A ini yang kita bahas. Yang tanpa ketemu alif lam. Ya, alif lam, tanpa alif lam. Dua isim yang tidak beralif lam. Maka lihat isim yang keduanya. Nih. Kalau mengandung sifat, maka dia na'at. Kalau tidak mengandung sifat, nanti pembahasannya. Ya, kalau mengandung sifat maka dia na'at. Ini jadidun kan mengandung sifat. Berarti isim yang sebelumnya man'ud. Ya, berarti jadidun na'tun, na'at, talibun man'utun yang disifati. Ya. Kemudian nanti di bagian B ini rumusnya. Alif lam ketemu alif lam, ini yang paling mudah. Ya, alif lam ketemu alif lam. Maksudnya at-talibul jadidu. At-talibul jadidu. Kalau ada dua isim sama-sama beralif lam, maka itu pasti na'at man'ud. Contohnya at-talibu ada alif lamnya, al-jadidu ada alif lamnya, maka isim yang kedua adalah na'at, isim yang pertama adalah man'udnya. Ya. Misalnya sekarang ya, yang tadi kita bahas tadi, ini isim pertama tidak beralif lam, isim yang kedua tidak beralif lam juga. Yang dilihat adalah isim keduanya, apakah mengandung sifat atau tidak. Kalau mengandung sifat, maka dia na'at. Kalau tidak mengandung sifat, maka itu susunan mudhaf mudhaf ilaih. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, misalnya apa? Libu ilm. Ini. Talibu ilm. Talib enggak ada alif lam. Ilmu juga enggak ada alif lamnya. Ya. Ingat, kalau dua isim bertemu tanpa beralif lam, maka lihat isim yang keduanya, apakah artinya mengandung sifat atau tidak. Kalau mengandung sifat maka dia na'at, sebelumnya berarti man'ud. Kalau tidak mengandung sifat, ilmu. Ya, ilmu di sini mengandung sifat enggak? Tidak mengandung sifat. Karena tidak bagus diartikan ada yang. Kan tadi kan na'at man'ud ada yang artinya. Misalnya talib yang ilmu, enggak. Ya. Talib yang ilmu tidak. Berarti di sini karena isim yang kedua yang tidak beralif lam ini tidak mengandung sifat, ya. Tidak mengandung sifat, maka isim yang kedua adalah mudhaf ilaih. Ya talibu ilmin jadinya. Talibu ilmin. Ya talibu ilmin. Penuntut ilmu. Penuntut ilmu, ya, bukan penuntut yang ilmu, penuntut ilmu. Kalau mengandung sifat maka dia na'at. Ya, kalau mengandung sifat maka dia na'at. Kemudian pembahasan yang kedua itu rumusnya tadi. Yang kedua adalah na'at, ya na'at tadi yang
isim yang keduanya. Mengikuti man'ut isim yang pertamanya. Ya, mengikuti man'ut pada pertama jenisnya. Ya, pertama jenisnya. Kalau man'utnya itu, contohnya di sini, jenisnya itu adalah muannas atau muzakkar. Ya. Muannas ketemu muannas, muzakkar ketemu muzakkar. Kalau man'utnya, kayak ini man'utnya. Muannas, maka na'atnya harus ikut muannas. Nih. Harus ikut muannas. Na'atnya harus ikut muannas. Ya. Contoh, Aisyatu tajiratun ghaniyatun. Aisyah itu saudagar yang kaya. Ya. Tajiratun ini man'utnya. Ya, karena dia muannas, maka ghaniyatun yang sebagai na'at mengikuti man'ut pada jenisnya kan, berarti dia ikut muannas. Ya. Kemudian yang muzakkar. Muzakkar ketemu muzakkar. Ya. Ana mudarrisun jadidun. Saya seorang guru yang baru. Ya. Muzakkar. Ana mudarrisun jadidun, muzakkar. Muzakkar di sini laki-laki enggak ada tak marbutahnya. Ya, mudarris enggak ada tak marbutah, muzakkar, maka na'at ikut muzakkar. Ya, na'at ikut muzakkar. Ya. Kemudian na'at mengikuti man'ut yang kedua pada kejelasannya yaitu ma'rifah ketemu ma'rifah, nakirah ketemu nakirah. Secara umum seperti ini. Alif lam ketemu alif lam, tidak beralif lam ketemu tidak beralif lam juga. Ya, sama-sama tidak beralif lam, sama-sama beralif lam kedua isimnya. Ya. Kemudian juga yang ketiga di sini mengikuti i'rabnya. I'rabnya adalah harokat akhirnya. Ya, mengikuti harokat akhir. Kalau man'utnya dhammah, maka na'atnya ikut dhammah. Ya, na'atnya ikut dhammah. Misalnya kalau dia kasroh misalnya ke rumah yang baru. Kasroh ada huruf jar ya. Hilal atau yang tidak beralif lam. Rumah yang lama misalnya. Ila baitin. Jadidin. Ikut. Ingat ini isim ketemu isim ya. Isim ketemu isim. Tidak beralif lam. Isim yang kedua itu mengandung sifat, maka dia na'at. Ya, maka dia na'at. Nah, di sini na'at man'ut. Baitin man'utnya. Na'atnya ini mengikuti harokat akhir man'utnya. Di sini kasroh ya kan? Karena ada huruf jar. Berarti na'atnya harus ikut kasroh. Harus ikut kasroh. Kalau na'atnya dhamma, maka man'utnya dhamma, maka na'atnya ikut dhamma. Ya. Jadi 3 ini. Ada juga yang keempat jumlahnya, jumlah. 1 1. Musanna 2 2, 3 3. Ya. Jadi na'at mengikuti man'ut pada jenisnya. Sama-sama muannas. Na'at man'ut sama-sama muannas, bertak marbutah. Kemudian muzakkar sama-sama muzakkar tanpa bertak marbutah ya. Sama-sama muzakkar. Yang kedua kejelasannya sama-sama beralif lam, sama-sama tanpa beralif lam. Yang ketiga i'rabnya yaitu harokat akhirnya, sama-sama kasroh. Sudah kita bahas sama-sama majrur, ya, sama-sama kasroh, sama-sama dhamma, sama-sama fathah. Ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah ini pembahasan yang ketiga.
yaitu kata sifat yang tidak boleh bertanwin. Ya, kata sifat yang tidak ditanwin. Kata sifat yang tidak ditanwin. Kata sifat tidak ditanwin yang ikut pola, ini sudah kita bahas di mamnu' minas sarf. Ikut pola fa'lanu. Ikut pola fa'lanu. Pola apa maksudnya yang diikuti? Jumlah hurufnya dan harokatnya. Contohnya di sini kaslanu. Kaslanu. Ini enggak boleh tanwin. Kaslanu, malas. Kemudian jau'an, lapar. Jau'anu, lapar. Enggak boleh tanwin. Ghabbanu, marah. Enggak boleh tanwin karena ikut pola fa'lanu. Apa lagi? Atashanu, haus. Kemudian mal'anu, penuh. Mal'anu, penuh, limpah, melimpah atau penuh. Ya, ini semua kata sifat yang mengikuti pola fa'lanu tidak boleh ditanwin. Ya, sekarang kita bahas. Silakan buka halaman 47. Pelajaran yang ke-9. Pelajaran yang ke-9. Kita bahas dulu bagian A. Pekan selanjutnya, pertemuan selanjutnya yang ke-15 kita bahas bagian B. Masih na'at man'ut. Man hadzal rajulu? Siapa laki-laki ini? Ar-rajulu di sini badal ya, karena alif lam setelah isim isyarah. Jadi artinya siapa laki-laki ini, bukan siapa ini laki. Siapa laki-laki ini? Huwa Abbasun, dia adalah Abbas. Ini cara menyusun kalimat ya, dia Abbas. Berarti isim ma'rifah dhamir ya, huwa. Kemudian huwa Abbasun, dia adalah Abbas. Ma'rifah ketemu ma'rifah, dhamir ketemu nama orang ya. Abbasun tajirun, Abbas adalah seorang tajir, seorang pedagang. Abbasun tajirun ghaniyun, Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Ghaniyun di sini na'at. Lihat itu tajirun ghaniyun. Dua isim ketemu tanpa alif lam, berarti alif isim yang kedua mengandung sifat yaitu kaya ya. Kaya kan sifat. Berarti tajirun ghaniyun, pedagang yang kaya. Ada kalau terjemah ada yangnya, ingat ya, na'at man'ut. Kemudian Hamidun mudarrisun, Hamid seorang guru. Kemudian Hamidun mudarrisun jadidun, Hamid adalah seorang guru yang baru. Maka jadidunnya na'at. Ya, mudarrisunnya man'ut. Ma hadza? Hadza tufahun. Apa ini? Ini adalah apel. At-tufahu fakihatun ladhidatun. At-tufahu fakihatun ladhidatun. Apel itu adalah buah-buahan yang enak. Ya, fakihatun di sini tanpa alif lam, ladhidatun tanpa alif lam. Maka ladhidatun mengandung sifat enak. Dia na'at. Fakihatun man'utnya. Ini sama-sama jenisnya sama-sama muannas. Ya, sama-sama muannas. Tadi sudah kita bahas. Tak marbuthah, tak marbuthah. Ma dzalika? Dzalika usfurun. Apa itu? Itu adalah burung kecil. Al-usfuru ta'irun saghirun. Usfur itu adalah burung yang kecil. Saghirun na'at, ta'irunnya man'ut yang disifati. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Ya, sahlatun tak marbuthah, lughatun juga tak marbuthah. Berarti di sini
Kata sifatnya mana? Sahlatun, mudah, yang mudah. Sahlatun mudah, maka lughatunnya man'ut. Sahlatun na'atnya lughatun man'ut. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang indah. Bahasa yang indah. Jamilatun na'atnya lughatun man'utnya yang disifati. Ammarun talibun jadidun. Ammar itulah siswa yang bersemangat, siswa yang rajin. Jadi mujtahidun ini na'at, ada yang rajin na'at. Talibunnya man'ut. Mahmudun talibun kaslanu. Mahmudun talibun kaslanu. Mahmud adalah seorang siswa yang malas. Kaslanu berarti malas, yaitu na'at. Ada sifat. Kemudian talibun man'utnya. Man anta ana talibun, siapa kamu? Saya seorang siswa. Anta talibun jadidun, apakah kamu seorang siswa yang baru? Jadidun apa tadi? Na'at, talibun man'ut. Naam, ana talibun jadidun, jadidun na'at, talibun man'utnya. Ya. Jadi di sini para umat dan akhwat harus hafal ya kata-kata sifat itu. Kosakata yang bermakna sifat yang menjadi kata sifat. Jadidun, jamilatun, mujtahidun, kaslan dan seterusnya tadi. Ghaniyun, lazizun, saghirun, kabirun dan masih banyak lagi kata sifat. Di sini latihan. Iqra' waktub. Iqra' waktub. Ini latihan, insyaallah nanti kita akan latihan di pakai Google Form itu ya. Kita pakai ini. Harokatnya, mana na'atnya, mana man'utnya. Muhammadun talibun qadimun. Qadimun yang lama. Berarti qadimun na'at, talibunnya man'ut. Adzalika ar-rajulu mudarrisun jadid. Jadidnya na'at, mudarrisnya man'ut. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, latihan yang kedua halaman 49. Taruhlah na'at yang sesuai. Khadijatu talibatun. Nah, man'utnya muannas bertak marbutah, maka nanti naatnya tak marbutah juga. Khadijatu talibatun mujtahidatun. Mujtahidatun. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. At-tufahu fakihatun ladhidatun. Muhammadun talibun tabibun jadidun. Anta talibun qadimun. Khalidun tajirun ghaniyun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Ana mudarrisun jadidun. Al-inkiliziyatu lughatun su'batun. Misalnya bahasa Inggris itu bahasa yang sulit. Su'batun, di sini ada su'batun, sulit. Yang ke-10, Al-Qahiratu madinatun jamilatun. Mesir itu adalah kota yang indah. Kemudian yang ketiga ini taruh man'ut yang sesuai seperti di atas juga, man'utnya sama aja. Al-Arabiyatu titik-titik sahlatun. Apa yang mudah? Lughatun sahlatun. Ammarun, ammar adalah tajirun ghaniyun. Ana mudarrisun qadimun. Hada apa ini? Hada kursiyun maksur. Ini adalah kursi yang rusak. Fayusalun talibun kaslanu. Talibun kaslan. Ya. Kemudian yang keempat ini adalah kata sifat yang berakhiran alif nun atau yang mengikuti pola fa'lanu. Ya. Yang pertama, ana jau'anu, saya haus. Saya lapar. Ana jau'anu, saya lapar. Anta jau'anu, la ana atshanu. Apakah kamu lapar? Tidak, saya haus. Limadzal mudarrisu ghadbanul yawma? Kenapa guru itu sekarang hari ini marah? Ghadban. Limadza, kenapa mudarrisu guru itu ghadbanul yawma, marah hari ini? Al-kubu mal'anu. Yang keempat, al-kubu mal'anu. Al-kubu, gelas itu penuh. Ya. Sekarang al-kalimatul jadidah. Al-lughatu bahasa, syahirun terkenal. Al-Madinatu kota, at-ta'iru burung, al-yawma hari ini. Kaslanu tadi sudah ya. Kaslanu malas, jau'anu lapar, atshanu haus, mal'anu penuh, ghalbanu marah, al-usfuru burung, al-yawma
hari ini sama. Ya. Sampai sini dulu pertemuan yang ke-15. Insyaallah yang ke-15 nanti kita akan bahas na'at man'ut, alif lam ketemu alif lam dan isim mausul. Ya, isim mausul insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.